Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam Ibu. Selamat malam, Bu Selamat Pinasti. malam Ibu. Di hari istirahat kita masih tetap produktif ya. Semangat. Salam dan Semangat, bahagia. semangat. Keren. Kali ini kita akan sama-sama belajar dengan Bu Putri dan Pak Bagus sebagai pemateri tentang desiminasi modul 4 budaya positif. Pak Bagus dan Bu Putri dari SMA Negeri 1 Tarik, mari kita simak beberapa penjelasan dari narasumber guru-guru hebat mereka berdua, yaitu ada Bu Putri dan Pak Bagus. Untuk Bu Putri dan Pak Bagus, dipersilakan. Iya, Baik, baik. terima Terima kasih kasih Bu Bu Pin. Pin. Mohon izin Bu Pin untuk menghandle dulu sebentar. Mohon izin Bu Putri nggih. Kita doa bersama dulu nggih. Siap? Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan desiminasi praktek baik modul 1.4 budaya positif, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik, dan semoga nanti kegiatan ini juga bermanfaat untuk kita semua, terutama di SMA Negeri 1 Tarik. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa saya pimpin, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Monggo Bu Putri bisa dilanjut untuk kegiatan yang pertama. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus dan terima kasih kepada Ibu Pinasti. Dan saya pertama-tama ingin mengucapkan semangat pagi, walaupun kita sekarang sudah sore ya Bapak Ibu ya, waktunya untuk istirahat, namun Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat SMAN 1 Tarik yang ingin belajar bersama-sama di Google Meet pada malam hari ini. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan, ilmu yang dimana kita diberikan hari-hari yang dimana untuk selalu menjadi lebih baik, menjadi guru yang menuntun murid-murid kita ke arah yang lebih baik, dan kita tentu juga diharapkan menjadi guru yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya agar murid-murid kita menjadi benih-benih budaya yang sangat luar biasa. Baik, maksud dari diskusi kita pada malam hari ini Bapak Ibu, yang dimana tentu pada diskusi malam hari ini terdapat hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Di dalam forum ini atau diskusi ini bukan berarti kami pemateri sudah mengetahui semua pengetahuan, melainkan di sini kami ingin membagikan sedikit apa yang sudah kami ketahui dari pendidikan guru penggerak seperti itu Bapak Ibu. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin Bapak Ibu juga sebagai Bapak Guru Ibu hebat di SMAN 1 Tarik melengkapi apa yang sudah kami paparkan mungkin nanti, dan nanti juga akan ada sesi pertanyaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, mengenai menjadi seorang guru tentu kan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, tidak hanya mengenai materi, melainkan berbudaya positif. Bisa di next, Pak Bagus? Ya, dan ini disusun oleh kami. Ya, lanjut Pak. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dimana kita juga bertanya-tanya mengenai apa sih sebenarnya budaya positif itu, dan bagaimana kita membudayakan budaya positif itu, meningkatkan motivasi belajar dan lain-lain. Adapun 6 hal yang akan kita sampaikan atau kami sampaikan, saya dan Pak Bagus sampaikan, yaitu ada 3 poin yang akan saya sampaikan dari disiplin positif hingga keyakinan kelas, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ade Bagus. Kemudian selanjutnya Pak Bagus.
Ya, untuk yang pertama-tama Bapak Ibu, jadi memang kita wajib memahami terlebih dahulu mengenai perubahan paradigma, mengenai budaya positif ini. Tentu untuk ini perlu ada konsep, bisa kita baca di sini ada A dan B yang dimana Anda dan teman Anda, anggaplah Bapak Ibu sebagai A-nya atau dan teman Bapak Ibu guru ini sebagai B. Kemudian sobeklah kita bisa memvisualisasi di dalam ini ya bayangan kita Bapak Ibu walaupun kita tidak sambil melakukan. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda dan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Bapak Ibu ini mencoba untuk mengambil sekuat tenaga, meminta, ya, entah itu menggunakan bujukan, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, dan berbagai cara seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita akan simak di selanjutnya. Ya, baik. Perubahan paradigma ini adanya ilusi kontrol yang dimana ada 4 ya Bapak Ibu, yang dimana ada ilusi guru mengkontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Adapun ilusi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa next, Pak Bagus. Ya, baik. Tentu dalam berbudaya positif, adapun stimulus respon yang dimana ini nanti akan ada kaitannya mengenai hukuman dan ganjaran. Namun di sini kita membahas kulit luarnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini terdapat stimulus respon yang dimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dari kedua hal ini sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini kan bisa menjadi pertanyaan pemantik juga untuk kita semua. Dan yang di stimulus respon yang paling akhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk yang sebelah kanannya, teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Tentu dalam hal ini, poin-poin ini untuk menuju ke positifan, yaitu kita lebih mengarah ke teori kontrol ya Bapak Ibu. Baik, kita bisa next Pak Bagus. Ya, di sini terdapat bagan-bagan yang dimana banyak hal yang perlu kita pahami mengenai disiplin positif. Karena memang berbudaya positif akan jauh lebih efektif jika kita sudah disiplin yang positif seperti itu. Nah, tentu dalam disiplin positif ini terdapat beberapa hal, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan kita juga harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia yang dimana yang akan kita hadapi yaitu peserta didik kita, kemudian makna disiplin itu sendiri. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasannya motivasi-motivasi murid-murid kita tentu sekarang mungkin ada beberapa yang kurang bisa dioptimalkan di sekolah kita, namun akan bisa kita upayakan Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menghindari hukuman, ya. Kita juga harus memperhatikan imbalan apa yang akan kita berikan. Kemudian kita juga harus membangun bagaimana murid kita ini bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, kemudian adapun fungsi guru, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol yang sangat penting, ya yang dimana sebenarnya capaiannya itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau memang di posisi kontrol yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, nah ini posisi yang dimana paling dihindari. Mungkin kalau untuk pembuat rasa bersalah kita bisa ke arah sana, kemudian tidak lama dari itu kita harus menunjukkan bahwasannya kita ke posisi kontrol yang manajer. Untuk teman pemantau itu tidak diperkenankan untuk kita lakukan di dalam suatu situasi atau keadaan atau sebuah menghadapi masalah. Namun yang paling puncak yaitu adalah posisi manajer seperti itu. Baik, untuk
pada penyampaian saya kali ini, saya akan berfokus kepada yang dimana keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas ini berfokus pada motivasi itu tadi. Dan di sini ada pengertian disiplin dari para ahli, Socrates dan Plato. Ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, next aja Pak Bagus. Ya, next lagi boleh. Ya, nah tentu nilai-nilai kebajikan apa sebenarnya? Selain posisi kita yang perlu kita perhatikan, kemudian siapa yang kita hadapi, yaitu murid kita sendiri, kemudian situasi apa yang akan terjadi, mungkin akan beberapa situasi yang akan kita hadapi sebagai guru, namun kita juga memperhatikan mengenai nilai-nilai kebajikan, entah itu untuk keyakinan kelas ataupun dalam menghadapi sebuah masalah, yang dimana nilai-nilai kebajikan ini itu kita berpusat kepada profil pelajar Pancasila, yaitu dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga kreatif. Baik, dilanjut Pak Bagus, karena saya yakin Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini sudah hafal ya, sudah di luar otak bahwasannya mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung dan ini akan nanti dikaitkan dengan keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Nah, kita bahas motivasi perilaku manusia dulu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sebenarnya motivasi dari eksternal. Nah, ini bisa jadi datang dari diri kita sendiri atau bahkan dari rekan murid kita. Nah, itu. Kalau ini kasusnya itu bully ya, tapi karena kita sedang menghadapi, anggaplah situasinya guru dan murid seperti itu. Nah, ini eksternalnya berarti kita. Nah, ini untuk motivasi internalnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya, seperti itu. Kita bisa next saja Pak Ade. Saya jadi terbiasa manggil Pak Ade ini daripada Pak Bagus. Iya, baik. Nah, ini tentu dalam budaya positif, kemudian memahami motivasi, yang dimana akan tertuju keyakinan kelas, tentu ini menjadi salah satu pegangan kita juga Bapak Ibu, yang dimana hal ini memperhatikan salah satu aspek pendidikan filosofi, pendidikan dan pengajaran kita di Indonesia, yaitu pendapat Ki Hajar Dewantara, bahwasannya belajar itu adalah merdeka, tidak terlepas dari sebuah perintah, tapi merupakan kesadaran diri dari peserta didik kita. Dan bisa dikaitkan dengan situasi atau kesalahan mungkin atau peristiwa. Semoga dengan adanya ini ya budaya positif, kita bisa memberikan arahan sebagai manajer ya. Kemudian ini kita beralih ke dihukum oleh penghargaan. Tentu Bapak Ibu, dalam hukuman atau dalam penghargaan ini sebetulnya menjadi salah satu dilema ya, salah dua dilema. Yang dimana jika kita menghukum murid-murid kita, itu juga sepertinya kurang tepat seperti itu ya. Untuk memberikan reward, itu juga seperti reward apa yang akan kita berikan. Nah ini kenapa penghargaan bisa dikatakan dihukum, seperti dihukum, bahwasannya memang ketika peserta didik kita melakukan hal yang sekolah inginkan atau yang kita inginkan, karena ingin adanya penghargaan atau takut dihukum, nah ini kan sama-sama menjadi candu ya Bapak Ibu. Di sini akan mengakibatkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian ada penghargaan menghukum itu sendiri dan mengurangi ketepatan dari esensi yang namanya keyakinan atau kesepakatan atau peraturan. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hukuman. Jadi kalau memang kita bisa berfokus dari slide ini, bahwasannya memang kita secara tidak langsung dihukum oleh sebuah reward kalau kita memang memberikan reward yang berlebihan seperti itu Bapak Ibu. Bisa next Pak Bagus.
Nah, ini kebalikan, dihukum oleh penghargaan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik, jadi mungkin di sini dengan adanya penghargaan, peserta didik kita jadi berkurang motivasi intrinsiknya. Dia hanya mendapat motivasi eksternal karena mungkin takut dihukum, ya, atau takut diberikan pengarahan yang lebih dalam oleh Bapak Ibu guru. Jadi kesadaran itu tidak datang dari dirinya sendiri. Oke, next Pak Bagus. Berikut ini merupakan apresiasi bentuk program kebajikan, ya, seperti ini. Mungkin kata-katanya yang bisa kita implementasikan dalam kelas. Pembukanya seperti ini, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali, dan situasi apa yang bisa kita gunakan dari kata-kata ini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, jadi kita wajib mengapresiasi apa yang dilakukan dari peserta didik kita. Tentu dari slide ini bisa kita amati, yaitu mengapresiasi sebuah perilaku baik dari peserta didik kita. Bisa next, Pak Bagus? Ya. Oke, sekarang saya boleh minta mic-nya dinyalakan sebentar, Bapak Ibu. Ya. Bisa, ya. Terima kasih, Bu Pin. Untuk yang lainnya bisa dinyalakan untuk mic-nya. Ya. Untuk tindakan guru yang terdapat di slide ini ada beberapa situasi, dan menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya. Saya bertanya terlebih dahulu. Yang pertama mungkin bisa langsung dijawab atau di follow up secara verbal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu adalah saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini merupakan salah satu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman, oke, baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Saya catat ya Bu. Bu Putri, saya catat ya Bu, jawab teman. Oke, siap. Terima kasih Pak Bagus. Lari mengelilingi lapangan. Yuk. Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita langsung yang situasi Pak sedikit agak terakhir ini. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk umpan baliknya. Kemudian akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, jadi tepat sekali jawaban dari Bapak Ibu, walaupun tidak kita jawab secara keseluruhan, ya. Ternyata jawaban Bapak Ibu betul semua. Dan iya, Pak Tata, ada yang ingin ditanyakan? Kepencet, Bu. Oke, siap. Maaf. Ya, nanti ada sesi pertanyaannya Pak Tata. Ya, maaf. Oke. Bisa next Pak Bagus? Iya, bisa di next Pak Bagus, minta tolong. Oke, baik. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya, yang dimana yang dimana hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi intinya adalah kalau hukuman ini memang sifatnya paksaan ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini memang sesuatu hal kegiatan yang memang sudah sewajarnya dia lakukan. Contoh dalam situasi ada 2 murid kita yang berkelahi, kemudian dua-duanya mungkin di posisi yang salah ya. Yang satunya mungkin nyontek, yang si A ini nyontek, kemudian yang si B-nya marah karena tugasnya dicontekin. Kemudian mereka ini berantem seperti itu ya, katakanlah Bapak Ibu. Kemudian kancingnya si A ini terlepas. Nah,
memang backgroundnya itu karena mencontek ya. Namun kalau memang sampai emosinya meluap seperti itu, sampai kancing bajunya temannya itu terlepas, berarti kan memang sudah sewajibnya yang si B ini untuk apa? Mungkin mengganti kancing bajunya si A gitu, atau bertanggung jawab untuk menjahit kancing bajunya si A, seperti itu untuk konsekuensi. Kalau hukuman tentu adanya paksaan ya, tanpa adanya kesadaran, seperti itu. Tentu ini ada alurnya Bapak Ibu dalam memahami situasi ini. Nanti akan kita ke arah sana. Kita next dulu Pak Bagus. Mungkin itu akan lebih detail lagi dibahas dengan Pak Bagus ya, karena Pak Bagus nanti akan membahas segitiga restitusi. Ya, ini untuk pengantar saja, restitusinya nanti akan lebih detail oleh Pak Bagus. Ya, ini merupakan konsekuensi ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Oke, jadi kita kaitkan dengan saya yang ceritakan tadi, bahwasannya kancingnya terlepas, tentu nanti ada komunikasi yang dimana pertanyaan pemantik dari si guru, bahwasannya apa yang harus kamu lakukan, ya, apa yang selanjutnya akan kamu lakukan untuk A agar bajunya kancingnya terpasang kembali. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang bisa membuat murid kita menyadari restitusi seperti itu. Baik, next Pak Bagus. Ya, ini bisa di skip aja. Ini nanti Pak Bagus aja yang menyampaikan. Ya, baik. Jadi, memang untuk kesempatan saya pada kali ini lebih berfokus kepada yang keyakinan kelas, karena memang budaya positif ini bisa kita paparkan kepada kelas kita. Tidak harus kita sebagai wali kelas, melainkan sebagai guru mata pelajaran juga dapat kita implementasikan. Untuk sekolah juga dapat kita implementasikan, namun kita fokus ke keyakinan kelas terlebih dahulu. Baik, next Pak Bagus. Halo. Sudah, Bu? Belum ini. Sudah? Iya, masih proses mungkin. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kenapa kok harus keyakinan kelas ya yang dimunculkan? Kenapa bukan peraturan? Karena biasanya kita menggunakan kata-kata peraturan atau kesepakatan seperti itu ya. Mungkin kesepakatan lebih oke daripada kita menuliskan peraturan gitu ya, jika kita pertama kali masuk di dalam kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan sebuah pertanyaan-pertanyaan pemantik kenapa kok kita menyebutnya keyakinan kelas. Nah, hal ini juga untuk mendukung motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya, bukan dari eksternal yang tadi sudah kita paparkan di awal. Kemudian ini menggerakkan keyakinan-keyakinan hingga kebajikan-kebajikan yang sudah ada sebetulnya di dalam diri peserta didik kita. Dan hal ini juga bisa mengarahkan peserta didik kita untuk mengikuti aturan-aturan atau keyakinan sekolah, bahkan keyakinan kelas. Ya, baik, ini sebuah gambaran dari budaya positif, dan kita ada wajibnya menciptakan lingkungan yang positif, kemudian kita membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Baik, next, Pak Bagus. Nah, baik, ini mungkin sedikit hampir akhir ya untuk penjelasan kami mengenai keyakinan kelas. Jadi untuk memahami keyakinan kelas ini tentu kita berikan trigger dulu Bapak Ibu, kita berikan pertanyaan pemantik mengenai apa sih sebetulnya yang mereka tidak nyaman di kelas ini, atau apa sih sekiranya yang membuat mereka tidak nyaman ya ketika di dalam kelas, ataupun ya mereka tidak merasa nyaman aja berada di sekolah seperti itu. Itu bisa kita tulis terlebih dahulu di papan, kemudian akan kita alihkan menjadi kata yang positif ya, tentu untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu tadi. Nah, di sini memperhatikan sebuah aspek, yaitu terdapat hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ini merupakan
tabel T dan tabel Y yang dimana menjadi sebuah indikator untuk kita mengidentifikasikan keyakinan kelas yang mana yang mungkin sudah dilaksanakan oleh kelas tersebut atau yang sudah dimiliki oleh kelas tersebut. Seperti itu. Baik, next Pak Bagus. Ya, baik. Ini yang lebih detailnya Bapak Ibu mengenai tabel Y yang dimana terdapat terdengar, berperilaku, terlihat. Apakah di kelas kita ini peserta didik kita atau bahkan kita sendiri sudah berperilaku dengan baik, sudah melaksanakan 5S karena semester ada 5S ya Bapak Ibu ya. Kemudian terlihat seperti apa kelas kita? Apakah sudah berempati, sudah menghargai satu sama lain? Nah, seperti itu. Ini lebih ke penyadaran lagi Bapak Ibu selain kita merumuskan keyakinan kelas. Baik, ini tentu langsung next aja Pak Bagus agar kita langsung bisa membedakan mana yang kata-kata peraturan, mana yang kata-kata keyakinan kelas. Oke, baik. Jadi tadi untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas, nah kita membuat kata-kata yang kurang nyaman menurut peserta didik kita ataupun dari saran dari kita sendiri sebagai guru. Namun kita harus tetap berfokus kepada murid kita. Mungkin murid kita akan mengeluarkan kata-kata atau menyampaikan kata-kata, Bu, saya sering diganggu ini, Bu. Ini sering ngebully saya, Bu. Nah, ini mungkin bisa ditampung dulu. Kemudian Bapak Ibu kita ubah menjadi kata-kata yang berkepositifan, yaitu contoh, mungkin kalau yang sering diganggu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Kemudian untuk adanya tindakan kekerasan atau Bu saya sering dibully. Nah, ini kita bisa menggunakan harus menjaga keselamatan ya dan menghormati orang lain pula seperti itu dan yang lain-lain. Ini perbedaan antara kata peraturan, kalimat peraturan hingga kalimat keyakinan kelas. Baik, next ya. Baik Bapak Ibu, jadi memang untuk yang saya sampaikan ini keyakinan kelas tentu yang pertama kita memahami budaya positif terlebih dahulu, kemudian kita membuat atau merumuskan keyakinan kelas yang dimana sebelumnya juga sudah memahami ganjaran atau hukuman, punishment atau reward, kemudian merumuskan keyakinan kelas, kemudian kita bisa semakin penyadaran diri di dalam kelas dengan tabel T dan tabel Y seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk penyampaian kali ini. Mohon maaf karena memang ini dibatasi oleh waktu juga. Mungkin sudah terlewat juga dengan batas waktu yang sudah ada ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk malam ini yang telah menyimak dan saya membuka sesi pertanyaan. Gimana Ibu Pin dan Pak Bagus bisa dibuka sesi pertanyaan sekarang atau mungkin di akhir aja sekalian? Gimana Bu? Pertanyaannya sekarang saja supaya ada keaktifan di kelas. Oke, siap. Oke, siap Bu Ya, moderator. Oke, mungkin sesi 1 2 pertanyaan dulu nggih. Ya. Oke, siap. Kami kembalikan ke kombinasi. Ya, tadi bahasan kita tentang punishment, tentang hukuman, ada keyakinan kelas, guru sebagai manajer. Mungkin dari penjelasan Bu Putri ada beberapa poin yang perlu digali lagi. Silakan untuk Bapak Ibu bertanya. Ya, saya Putri. Ya, oke, siap. Saya catat. Ya, tadi Bu Putri sempat memaparkan tentang penghargaan bisa menurunkan motivasi. Nah, ini yang maksudnya gimana Bu Putri, bisa dikasih contoh? Oke. Yang dikasih penghargaan malah bisa menurunkan motivasi itu yang. Oke. Dilanjut dulu Bu Pin. Di pertanyaan yang kedua, monggo. Silakan langsung pertanyaan kedua. Dipersilakan. Raise your hand, bisa angkat tangan. Mungkin Pak Tata tadi yang angkat tangan. Baik, ada di sana. Silakan Pak Yayan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mau saya tanyakan di sini tentang guru sebagai manajer. Sulit, tadi sudah sempat dijelaskan, tapi bisa nggak secara lebih faktual gitu? Kira-kira peran seperti apa sih sebagai manajer itu? Dan itu diemban oleh wali kelas saja atau semua guru mapel yang mengampu kelas tersebut atau gimana?
Gitu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab. Iya, baik. Terima kasih Bu Pin. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Maisaro dan Bu Maimunah. Terima kasih dan Pak Yayan. Baik, saya akan menjawab dari Bu Maimunah terlebih dahulu, yaitu adalah penghargaan. Mengapa penghargaan ini menurunkan motivasi? Baik, jadi pada slide yang awal-awal Bu Mai tadi sudah kami sampaikan bahwasannya memang motivasi ini terdapat dari yang eksternal, adapun yang internal atau intrinsik. Nah, motivasi eksternal ini biasanya yaitu adalah datangnya dari kami ini sebagai guru yang dimana membuat sebuah kalimat agar murid kita ini mengikuti apa yang kita inginkan atau apa yang diinginkan sekolah sesuai peraturan seperti itu eksternal. Nah, untuk itu contoh semisal di dalam kelas, saya akan membahas keyakinan kelas ini ya. Di dalam kelas ini sudah ada keyakinan yang dimana kita ini wajib semangat dan aktif di dalam kelas. Ya, itu mungkin salah satu keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Saya sebagai guru mapel nih contohnya. Nah, adapun di mapel saya ini selama proses pembelajaran harus itu tadi aktif dan semangat. Namun ada peserta didik yang tidur di dalam kelas. Nah, tentu kalau semisal saya actionnya itu langsung, kamu ngapain tidur di dalam kelas? Kamu pulang malam ya? Nah, seperti itu. Ya, lebih langsung ke penghimbauan yang dimana strict to the point bahwasanya dia, oh iya, emang dia lagi tidur di dalam kelas. Ya, ini bahwasannya sangat tidak disarankan dan kalaupun dia mematuhi, ya, oke. Nah, adapun kasus bukan kasus lain, kasus yang sama tapi perilaku yang berbeda. Mungkin saya akan berperilaku seperti ini. Oke, untuk bagi yang semangat dan aktif ini akan Bu Putri kasih nilai plus atau akan Bu Putri berikan nilai 80 di seni budaya gitu. Nah, tentu ya anak itu sudah tahu ganjarannya, sudah tahu penghargaannya, hanya untuk memenuhi itu agar saya bisa dapat nilai plus, agar saya bisa mendapatkan nilai 80 semisal gitu. Jadi motivasi belajarnya itu juga hanya semata-mata untuk itu mendapatkan nilai itu dan bagaimana ya, memenuhi keyakinan kelasnya yang aktif dan semangat itu ya semata-mata untuk itu saja gitu. Nggak ada yang kesadaran diri belajar secara mandiri keingintahuannya seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu Mai, Bu Pin? Oke. Oh iya ya. Berarti itu tadi saya rancu antara punishment dan penghargaan, Bu Putri. Ya, jadi setelah dijelaskan maksudnya Bu Putri seperti itu, saya baru paham. Jadi intinya anak itu tidak secara ikhlas gitu ya, melakukan sesuatu tidak dengan ikhlas dengan betul. hati karena ada sesuatu pamrih gitu tadi. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Mai. Iya, baik. Saya langsung ke pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari Pak Yayan. Guru sebagai mungkin Pak Yayan ini langsung di materi saya, Bu. Betul. 5 posisi kontrol kan? Iya, betul. Nanti ini gimana ini berarti bisa salah kamar ya? Tadi kan sempat nyepil toh, Bu Putri sempat nyepil, Pak Yayan akhirnya kan penasaran, akhirnya ditanyakan, keren, Pak Yayan ini keren, tangkap sekali ya. Ya nanti Pak, setelah ini mungkin bisa terjawab pertanyaan dari jenengan. Siap, oke. Gimana Bu Putri? Apakah seperti itu Bu Putri? Iya, betul. Karena memang ini saya fokus di keyakinan kelas, nanti untuk posisi-posisi kontrol bisa di segitiga restitusi oleh Pak Ade Satria Bagus. Baik Bapak Ibu, mungkin Bu Pin, mungkin sudah cukup ya untuk sesi saya ya. Iya, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Bagus. Mungkin nanti jawaban dari pertanyaan Pak Yayan akan ditemukan di sesinya Pak Bagus. Untuk Pak Bagus, silakan. Baik, terima kasih Bu Pinasti, terima kasih Bu Putri telah menyampaikan sesi yang pertama dan ini saling berkesinambungan antara sesi 1 dengan sesi 2 karena ini nanti juga saling keterkaitan. Tadi sempat di-spill juga tentang restitusi, tentang 5 posisi kontrol dan lain sebagainya.
Oke, baik, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Langsung saja, mungkin waktunya sekitar 20 sampai 25 menit. Setelah itu nanti kita tutup dengan pertanyaan-pertanyaan dan kita lakukan sedikit diskusi. Oke, untuk sesi 2, di sini saya berfokus di kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, yang pertama ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kalau dilihat dari bahasanya kan keren sekali. Jadi manusia itu sebenarnya kebutuhan dasarnya itu apa sih? Setiap manusia pasti ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan ada kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh manusia tersebut. Sehingga ketika kebutuhan dasar manusia itu tercapai dan terlaksana, maka seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan oleh orang tersebut bisa terlaksana dengan baik. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5 ya. Yang pertama yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Artinya mempertahankan hidup, mereka butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makanan. Ya, jadi kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini memiliki kebutuhan akan perasaan aman, nyaman. Nah, ini adalah sebagian dari kebutuhan dasar manusia. Untuk yang kedua adalah jelas nih, kalau sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi yang pertama, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang lebih ke arah psikologis. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial antar manusia. Sehingga ketika kita sudah berada di lingkungan sosial kita, kita pasti merasakan apa itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dan ini sama halnya yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak itu sebenarnya rasa psikologisnya adalah rasa ingin diterima di lingkungan belajarnya. Sehingga ketika anak-anak ditanya, "Kamu maunya apa di sekolah ini?" "Oh, saya itu maunya belajar, saya itu maunya ini, saya itu pengennya ini." Dan kita nggak bisa memaksakan kehendak apa yang jadi kehendaknya anak-anak. Jadi kita itu sebenarnya harus mengikuti aja alur dari anak-anak itu tersendiri. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah itu. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar tentang penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini kan juga sama, anak-anak kita itu juga merasakan bahwa saya itu punya kuasa, akuilah saya itu punya kuasa. Nah, ketika anak-anak diberikan, kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, maka hal-hal yang dirasa negatif itu biasanya bisa tereduksi dengan baik. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui prestasinya, itu adalah kebutuhan seorang manusia. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Berikutnya adalah kebebasan. Nah, ini juga adalah sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu salah satunya juga ada kebebasan. Kebebasan ini adalah orang itu butuh mandiri, butuh otonomi sendiri, butuh perasaan untuk bisa bagaimana tidak diatur oleh orang, bagaimana kita bisa melakukan langkah apa yang kita inginkan. Jadi manusia itu dasarnya juga memerlukan kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan. Di kebutuhan dasar tentang kesenangan ini juga sama, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ini merupakan kebutuhan dasar. Jadi kelima-limanya ini kalau dihubung-hubungkan mesti saling berhubungan dan keterkaitan. Jadi ketika kita sudah ngomong tentang kebutuhan dasar manusia, maka yang kita ambil, yang kita lihat yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang psikologisnya, penguasaan itu tadi dari segi apa yang dia miliki, kebebasan rasa ingin memiliki apapun, dan kesenangan. Ini setiap dasar manusia harus kebutuhannya harus tercapai dengan baik. Sehingga niscaya kalau misalkan kebutuhan ini bisa tercapai, maka tidak akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya banyak sekali kalau kita rasakan di sekolah kita, di luar sana, banyak kriminalitas dan banyak anak-anak yang melanggar peraturan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi.
gitu loh. Jadi anak-anak itu merasa kebutuhan dasar gak terpenuhi, makanya aku iso kayak gini. Nah, kadang-kadang orang, contoh ada yang mungkin secara tidak sengaja punya pikiran yang tidak ya. Wis aku dipodot pacarku, aku tak pingin. Nah, rasa Apa kasih yang saya sayangnya, kebutuhan dapatkan? dasarnya itu tidak diterima, makanya dia punya pikiran seperti itu. Terus ada yang pengen bebas, pengen jalan kemana, jalan ke sini, tapi dikekang oleh aturan. Nah, itu juga akan menghambat dari apa yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Baik, kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah 5 posisi kontrol. Tadi sempat dibahas sedikit sama Bu Putri tentang posisi kontrol ini, tapi lebih dalamnya ada di pembahasan saya. Tapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, ini ada ilustrasi sedikit, ilustrasi sedikit, nanti silahkan diisi melalui Padlet yang sudah saya siapkan di kolom chat ya, kolom komentar di Google Meet ini, silakan diklik link tersebut, kemudian nanti panjenengan isi. Berikut ini adalah ilustrasinya. Oke, Bapak Ibu mohon izin untuk bantu kami untuk mengisikan Padlet itu. Ya, Padletnya sudah saya tuliskan di di chat ya, silakan diisi. Nanti di sini akan bisa langsung tersinkron ke saya. Jadi di sini ada 2 Bapak Ibu. Jadi untuk yang Bapak silakan diisi di Bapak, yang Ibu silakan diisi di Ibu. Studi kasus posisi kontrol. Jadi posisi kontrolnya adalah siswa terlambat masuk ke sekolah. Hari ini Bu Manis sedang mendapatkan jadwal piket untuk menjaga pintu masuk sekolah. Kegiatan ini sudah membudaya di sekolah ini dan merupakan suatu budaya positif yang ada di sekolah. Namun suatu ketika Naren, salah satu siswa di sekolah tersebut ternyata terlambat memasuki sekolah hingga 20 menit. Jika Bapak Ibu berposisi sebagai Bu Manis, perlakuan yang seperti apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Silakan Bapak Ibu menuliskan di Padlet. Menurut pemahaman panjenengan, kira-kira panjenengan kalau misalkan di posisi Bu Manis, panjenengan akan melakukan apa? Monggo Bapak Ibu, kami tunggu untuk mengisi Padlet. Di kolom chat sudah ada. Perlu saya copy lagi ya. Barangkali teman-teman ada yang belum memiliki linknya tadi yang barusan bergabung. Oke, sudah. Saya masukkan di kolom chat. Silakan diisi sesuai dengan apa yang panjenengan ketahui. Silakan di tanda plus itu tanda plus itu panjenengan klik plusnya, kemudian tuliskan sesuatu yang luar biasa. Jangan lupa tulis nama di situ. Nama terus underscore baru jawaban panjenengan apa. Singkat saja Bapak Ibu. Tidak usah terlalu panjang, singkat-singkat saja. Bapak Ibu jika ada kendala monggo bisa on suaranya. Bisa ditanyakan ke kami, ke Bu Putri atau ke Bu Pinasti. Nanti kami bisa bantu jawab. 2 menit waktunya. Cukup kira-kira? Monggo Bapak Ibu. Wah, nggak muncul ini versinya. Kenapa Pak? Nggak muncul ini di saya ini. Gimana ngisinya ini? Nggak muncul di ininya. Di itu Pak, di chat box-nya itu di copy. Terus jenengan buka di Google biasa aja Pak. Panjenengan pakai apa HP nggih? Iya pakai HP ini. Pak Bagus. Nggih. Iya. Bagaimana kalau untuk teman-teman yang menggunakan laptop bisa mengisi di menit sekarang, monggo. Namun untuk teman-teman yang menggunakan handphone sepertinya nanti akan muncul download aplikasi atau mungkin tidak bisa terbuka seperti Pak Yayan. Jadi mungkin nanti ini bisa ditampilkan setelah diskusi kami gitu ya. Diskusi kita di akhir gitu ya. Ini sudah ada masuk. Siapa? Sudah ada yang masuk 1 Ibu. Oke, alhamdulillah. Bu Pinasti sudah masuk. Oke, baik. Jawaban Bu Pinasti sudah kami record. Mohon izin untuk teman-teman yang pakai laptop bisa di
Oh ini Pak Bu Pinasti pakai HP bisa. Bisa Oke, ya? barangkali Bu Pinasti bisa memberikan informasi ke teman-teman cara mengisinya seperti apa. Oke, baik. Tinggal diklik link, Plusnya. kemudian langsung masuk ke Google apa tadi ya? Pokoknya itu masuk, terus ada 2 pilihan, di situ ada bapak, ada ibu. Tinggal diklik yang ditambah Plus itu, ya. terus ditulis ya. Oke. Iya. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Pin. Ya, cukup jelas. Terima kasih Bu Pinasti. Keren. Atau diisi di sini enggak apa-apa Bapak Ibu, di kolom chat aja enggak apa-apa wis. Monggo Bapak Ibu ngisi di kolom chat. Bisa di kolom chat. Nah, kalau Padletnya terlalu susah dikerjakan, monggo di kolom chat, monggo bisa dikerjakan di situ saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk menjawab studi kasus yang pertama ini. Oke, sudah masuk Bu Siti Maimunah. Monggo yang lain, Bapak Ibu, bisa mengisi sambil kami melanjutkan. Oke, saya lanjutkan aja dulu ya untuk pemaparannya ya. Oke, sudah masuk ini. Bertindak sesuai dengan sikon, keren. Mencoba menanyakan alasan kenapa bisa terlambat, keren. Oke, Bapak Ibu, sambil kami lanjutkan untuk pemaparan materinya. Di sini ada ilustrasi ya yang sudah saya coba untuk buat ini tadi ya. Jadi ini adalah ilustrasi tentang situasi atau masalah yang telah panjenengan pirsani tadi. Jadi ini adalah posisi kontrol yang harus kita laksanakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program motivasi yang disam. Duh. Ya Allah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Sebentar Bapak Ibu, mohon izin ada kendala teknis. Oke, saya lanjutkan. Salam bahagia positif kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naret! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Iya, Pak. Halo. Ya. Kapan sih kamu tidak terlambat?
Apa? Muncul nggak suaranya? Malah Muncul, sekali muncul, kamu muncul. jadi Aman, anak. aman. Saya Dasar pemalas. Iya. Gak kapok-kapok Jalan. sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, Bu, Naren, Naren. Naren, Baik, Bapak Ibu, itu tadi contoh yang pertama, yaitu posisi 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Ini contoh yang kedua. selamat pagi, Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, kira-kira yang lebih nyaman yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tentu yang kedua, Pak Halo, Bapak Ibu. Bagus. Yang kedua. Yang kedua, nggih. Oke, baik. Ini ada yang ketiga, Bapak Ibu. Ini ada contoh 5 posisi kontrol, ini posisi kontrol yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Sekarang ini yang keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. posisi pemantau Oke, mengandalkan baik Bapak Ibu, itu penghitungan yang kedua, yang keempat, mohon maaf. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya baik. Itu tadi adalah 5 contoh posisi kontrol. Sekarang saya berusaha untuk menjelaskan satu persatu tentang 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi dan sudah saya ilustrasikan tadi seperti apa penyelesaian dan langkah konkret yang harus dilakukan. Untuk 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan kelima ada manajer. Nah, posisi yang diharapkan di setiap lembaga itu harusnya ada di posisi manajer. Ya, jadi posisi penghukum yang pertama, jika ada guru berbuat, maka tindakan yang dilakukan oleh guru itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah posisi penghukum. Yang kedua dalam posisi pembuat bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, harusnya kamu seperti ini. Jadi merasa anak itu kita beri stimulasi supaya anak itu merasa bersalah. Itu adalah posisi kontrol di pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Tadi disayang-sayang gitu ya, Naren disayang-sayang, Naren sayang, nah gitu. Seolah-olah Naren itu adalah sebagai teman kita, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya supaya muridnya itu sadar betul. Kemudian ada posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Ini jelas beliau posisi pemantau ini lebih ke analisis ya, analitis. Jadi lebih ke konkret. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang terbaik menurut versi dari apa yang kami pelajari di PGP ini, pendidikan guru penggerak. Kemudian hasil yang akan diperoleh ketika kita itu sebagai posisi penghukum adalah impact-nya ke siswa kita adalah siswa tersebut akan sering memberontak, menyalahkan orang lain, sering berbohong karena dia takut akan hukuman itu. Kemudian kalau di pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, kadang dia itu tidak jujur, terus menyembunyikan sesuatu, menyangkal, itu sama. Jadi membuat rasa bersalah itu tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah. Kemudian hasil dari teman adalah ketergantungan. Jadi anak itu akan merasa, alah engko paling digawe koyo ngene ambek guruku, paling digawe koyo ngene ambek pak guruku, paling digawe koyo ngene ambek iki. Nah, jadi akan merasa seperti itu. Jadi nggak ada impact-nya. Kemudian yang di pemantau, dia akan menyesuaikan diri. Bila diawasi, dia itu merasa bahwa selalu diawasi, selalu dipantau, selalu dilihat oleh si pemantau. Terus yang terakhir di posisi manajer. Nah, ini adalah menguatkan pribadinya dia. Jadi kita gali informasi yang ada dari dia tersebut, dia itu kenapa bisa terlambat dan lain sebagainya, terus mengkonfirmasi keterlambatan itu dan mencarikan solusi bagaimana permasalahan-permasalahan itu tidak bisa terjadi lagi di kemudian hari. Jadi 5 posisi kontrol ini
Dan yang teridentifikasi identitas gagal itu ada di penghukum dan pembuat bersalah. Kemudian yang teman dan pemantau ini identitasnya berhasil atau sukses. Tapi kontrol dirinya itu dari luar, eksternal. Jadi tidak timbul dari dirinya sendiri, melainkan adalah dari faktor eksternal, faktor yang di luar dari dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol diri. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada anak-anak ketika ada merasa bersalah dan lain sebagainya, kita di posisi manajer, maka yang kita dapatkan adalah mereka bisa mengontrol secara dirinya sendiri. Kemudian ini ada pertanyaan, ada pertanyaan sama dengan Bu Putri tadi. Ini ada contoh pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang apa? Bapak Ibu bisa on mic sebentar, satu aja sebagai contoh. Kira-kira di soal yang nomor 1 aja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol apa kira-kira? Kalau melihat dari pernyataan ini. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menjawab. Satu aja. Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu di posisi kontrol yang apa? Si pembuat rasa bersalah. Si pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, keren sekali Bu Pinasti, betul. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak, demi Ibu, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer menanyakan. Kamu selalu yang paling akhir. Nah, itu posisi penghukum. Ini adalah salah satu contoh bentuk-bentuk dari pernyataan-pernyataan yang sering kita lontarkan kepada anak didik kita. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan di slide-nya Bu Putri, cukup banyak tadi. Disingkat aja ya, di sini segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Oh, mohon maaf, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, baru ke menanyakan keyakinan. Ya, jadi pertama ini ketika kita berhadapan pada siswa yang merasa bersalah atau siswa yang melakukan kesalahan di sekolah ataupun di kelas kita sebagai seorang guru harus peka terhadap itu. Dan cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita kuatkan anak-anak itu dengan bahasa-bahasa yang positif. Jadi tidak menjustifikasi bahwa dia itu selalu salah. Yang pertama adalah dengan memberikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi berikan dulu stimulasi tentang apa yang ingin kita sampaikan dengan berbicara yang positif dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, contoh jika ada anak yang terlambat, kita bisa memberikan stimulasi di awal adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian dari sini kita lanjut ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan, Nak, kenapa kamu tadi melakukan seperti itu, kenapa kamu tadi terlambat, dan lain sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada segitiga restitusi validasi kebutuhan. Kemudian di menanyakan keyakinan ini adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini berarti kita ngomong masalah keyakinan yang ada di kelas atau dengan kelas yang ada di kelas. Nah, dari situ nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Oh, disiplin, Pak. Nah, sudah paham toh tentang disiplin? Apa yang kamu rasakan? Nah, kita sebagai seorang guru ataupun wali kelas di kelas tersebut bisa menanyakan sedetail mungkin supaya anak itu merasa nyaman ketika kalau bahasa kami itu disidang gitu ya, disidang di hadapan kita supaya kita bisa menanyakan lebih dalam tentang apa yang ia ingin sampaikan gitu ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Jadi di sini di segitiga restitusi menanyakan keyakinan itu adalah seperti itu. Jadi untuk penyelesaian masalah yang paling pas menurut kami itu adalah di segitiga restitusi. Selanjutnya
di sini adalah menstabilkan identitas, sudah saya jelaskan tadi. Ketika sudah membicarakan tentang menstabilkan identitas, tentu kita berikan kata-kata positif. Nah, seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu hal yang manusia. Ibu juga pernah kok salah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah kata-kata guru yang sesuai dengan menstabilkan identitas yang ada di segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini juga sama, kata-katanya selalu positif, yaitu kamu bisa saja akan melakukan hal yang baik, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi kita memancing anak-anak supaya anak-anak itu tidak melakukan hal tersebut, tapi dengan bahasa yang halus dan kata-kata yang positif. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, untuk apa itu, pentingnya apa untukmu. Jadi saya rasa untuk di sekolah kami di SMA Tari ini hampir menyeluruh Bapak Ibu itu sudah melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan saya itu merasakan betul bahwa yang ada di sekolah kita di SMA Tari itu sudah banyak yang menerapkan segitiga restitusi. Jadi menanyakan dulu, kemudian mengkonfirmasi, kemudian menanyakan kesalahannya seperti apa, terus yang harus dilakukan seperti apa, solusinya seperti apa, terus diberikan penguatan-penguatan, dan pada akhirnya anak itu akan mulai sadar dan tidak akan mengulanginya di kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang terakhir ada di menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati sebelumnya, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, refleksi untuk hari ini yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Tarik. Insya Allah dari seluruh materi yang sudah kami sampaikan berdua oleh Bu Putri itu tadi sudah mencakup apa yang sudah pernah kita lakukan di sekolah kita. Dan saya meyakini betul bahwa penjenengan semuanya sudah mengaksanakan dan sudah melakukan hal itu. Dan saya yakin ketika kita berhadapan dengan siswa yang seperti itu, kita tidak langsung menjustifikasi bahwa anak itu adalah anak yang selalu salah dan anak yang selalu berdosa. Ya, mentauladani filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk yang di sesi 2 terkait dengan segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Terima kasih Bu Pinasti, itu aja yang bisa kami sampaikan di sesi yang kedua. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kami kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bagus. Pembahasan yang sangat menarik, sangat berbobot. Meskipun malam sudah datang, tapi kita tetap semangat ya. Sudah pukul 20.54 ini. 20.54 dan Bapak Ibu juga setia menemani kita semua mendengarkan pembahasan tentang kontrol ya, guru sebagai kontrol. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Pak Bagus atau sudah paham semua tentang ini? Ada guru sebagai manajer. Ini ada Pak Yayan mungkin ini yang mau bertanya lagi. Oke. Mohon izin sebentar Pak ya, sebelum ke pertanyaan. Bu Putri kita sepakati nggih nanti kita akhiri jam 9 persis nggih. Supaya nanti kita nggak terlalu malam. Siap Pak. Ya. Mungkin mohon izin mengingatkan tadi Pak Yayan yang guru sebagai manajer, faktualnya mungkin atau mau dibahas? Ya, itu kan tadi Pak Yayan sudah menyampaikan pertanyaan yang di sesi saya. Apa mau dijawab? Apa sudah terjawab seperti itu Pak Yayan? Bisa dikonfirmasi dulu seperti itu ya Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak Yayan. Monggo kembalikan ke Bu Pinasti. Silakan Pak En. Tadi kemudian di sesi kedua yang secara eksplisit penjelasan di waktu dengan Bu Putri, kemudian di sesinya yang dipandu oleh Pak Bagus tadi bahkan ada cuplikan video di mana di situ sedikit banyak beri penjelasan tentang guru sebagai manajer. Tapi secara aktual gimana sih harusnya kita bersikap dengan kondisi seperti itu? Karena
kalau dilingkan dengan segitiga restitusi tadi kan, iya itu linknya yang gimana tuh? Jadi 5 fungsi kontrol dengan segitiga restitusi ini, terutama yang manajer yang nyambung dengan pertanyaan saya tadi, benang merahnya itu yang gimana tuh? Itu emang nyambung atau secara terpisah, konsep yang terpisah atau gimana tuh? Oke, baik Pak Yayan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Pak Yayan, untuk budaya positif, ketika kita sudah ngomong budaya positif yang ada di sekolah ya, jadi kita itu tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh kami tadi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, dan yang ke posisi yang kelima ya, 4 dan 6 ya, posisi posisi yang kelima, 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Jadi gini, segitiga restitusi itu adalah salah satu contoh untuk kita bisa mendudukkan anak-anak. Jadi ngelunggono anak-anak menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi itu kita bisa menggunakan cara yang kelima di posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Jadi kita itu berada di posisi 5 untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian masalah itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di anak-anak itu. Jadi kita selesaikan secara duduk perkara, kemudian kita duduk bersama dengan siswa tersebut. Setelah itu kita berikan stimulasi dengan segitiga restitusi dengan tiga pertanyaan mendasar tadi, ya. Kemudian di posisi itu kita diberikan keharusan untuk melakukan di poin yang kelima, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu Pak Yayan. Boleh lanjut nih? Oke, silakan, enggak apa-apa. Jadi ketika kita ingin melakukan tindakan segitiga restitusi tadi, posisi kita harus di nomor 5 sebagai manajer. Kalau nomor 4 nggak boleh, nggak bisa. Oke, baik. Di posisi manajer itu adalah mewakili dari kelima posisi kontrol. Ya, jadi posisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kalau penjenengan pirsani dari video yang sudah saya paparkan tadi, di posisi kelima ada nggak kira-kira nadanya itu sama dengan posisi teman? Tidak. Tapi rasanya seperti teman. Tapi nadanya nggak seperti teman. Tadi kalau di posisi teman kan ada nada Naren, sayang. Nah, ada seperti itu. Tetapi di posisi manajer itu rasanya seperti teman, tapi dengan tidak menggunakan nada seperti teman. Nah, sama halnya yang di pertama tadi ada di posisi penghukum. Cara memanggil, Naren. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa membentak atau memberikan suara yang agak keras, agak lantang. Tetapi di posisi manajer itu sudah mencakup di posisi yang pertama tadi. Posisi sebagai penghukum. Jadi keempat posisi itu sudah mencakup di posisi yang kelima, Bapak. Oke, cukup sudah. Oke, sudah siap. waktunya. Terima kasih Pak Yayan, keren sekali. Mungkin ada satu lagi penanya. Oh, jam 9 ya. Bu Pin, gimana Bu Pin? Ini ada Bu Dwi Retno yang mau tanya. Ya, sepertinya wajah Bu Dwi Retno itu penuh dengan pertanyaan. Jadi saya ingin mengizinkan Bu Dwi Retno untuk bertanya, Pak. Enggak apa-apa lah, 1 menit, Pak. 1 menit. Oke, 1 menit untuk Bu Retno. Yang sedang berada di laut ya itu rupanya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Bagus dan Bu Putri ya. Saya mau tanya, apakah di kurikulum Merdeka itu boleh ada reward dan punishment? Soalnya gini, dulu pernah saya tuh mau ngasih di kurikulum Merdeka ya, saya mau ngasih reward ke misalkan ada lomba apa gitu ya. Terus saya mau ngasih reward ke salah satu kelas katakan dulu. Terus katanya di kurikulum Merdeka nggak boleh ada reward. Nah, seperti itu. Makanya saya jadi bingung. Boleh apa enggak ya reward dan punishment di kurikulum ini ya. Terus yang kedua dari posisi-posisi tadi ya ada manajerial, ada
apa Ya. tadi penghukum dan lain-lain itu tadi ya. Nah, Oke. misalkan ada anak yang terlambat, Pak. Kalau kita di posisi manajerial kan kita menasihati, ngasih solusi kan gitu ya. Ternyata anak Oke. itu masih nambeng terus. Mengingat anak sekarang itu kalau dituturi ya kayak gitu ya. Masih melunjak terus gitu kan gitu ya. Kalau nggak dikasih punishment gitu agak kurang jerah. Nah, itu Oke. gimana pendapat Bapak Ibu calon GP? Terima Oke, kasih. siap. Waktunya. Monggo Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri dulu mungkin yang pertanyaan pertama. Iya, baik. Terima kasih Bu Dwi Retno untuk pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama mengenai kurikulum merdeka, reward dan punishment. Tentu kalau punishment ini tentu sudah tanda silang ya Bu Dwi Retno ya. Namun untuk reward di sini memang perlu ada pembatasan dalam arti seperti perlakuan yang tidak ada hubungannya dengan nilai itu tidak disarankan dan hanya disarankan seperti reward-reward yang tepuk tangan ya, kita beri tepuk tangan, kita apresiasi untuk teman kita yang sudah menjawab pertanyaan Bu Putri di depan kelas barusan seperti itu, atau yaitu selain tepuk tangan adalah ada pujian secara verbal. Oke, baik sekali jawaban dari Bunga, seperti itu. Atau luar biasa sekali jawaban dari Rahel, seperti itu. Jadi kalau memang reward ini juga ada batasannya seperti itu Bu Retno. Jadi tidak semata-mata diberikan sebuah barang, gift, apalagi itu ya, diberikan barang, ya kemudian atau rewardnya adalah kalian melakukan ini akan kami berikan nilai 80. Nah, itu. Jadi sebatas perilaku tepuk tangan seperti itu atau verbal pujian, yaitu seperti luar biasa, hebat, ya yang dimana itu verbal yang membangun juga untuk peserta didik kita. Seperti itu Bu Dwi Retno. Oke. Gimana Bu Dwi Retno? Jadi rewardnya nggak boleh berupa barang ya, misalkan anak itu dalam kelasnya dia terbaik gitu ya, artinya nilai rapotnya terbaik kan, kita ngasih rewardnya nggak bisa langsung kan, nunggu dapat rapot baru tahu bahwa anak itu terbaik. Berarti rewardnya tuh juga berupa kalimat verbal ya, nggak boleh berupa hadiah. Kayak zaman dulu kan ada hadiah juara 1 dapat apa, juara 2 dapat apa kayak gitu. Gimana? Baik, ya. baik Bu Dwi Retno. Jadi kalau memang kita kaitkan seperti itu, kita bisa mengadakan penguatan seperti itu Bu Dwi Retno. Bahwasannya penguatan di mana agar motivasi belajarnya semakin meningkat kalau memang ada peserta didik kita yang prestasinya baik seperti itu. Nanti kan penerimaan rapot itu mungkin gift-nya bisa dialihkan kepada ke komunikasi aktif kita sebagai wali kelas kepada peserta didik tersebut, bahwasannya mungkin namanya adalah Nabil seperti itu ya. Nabil, terima kasih pada semester ini Nabil sudah menjadi murid yang baik. Nah, jadi ada kesadaran-kesadaran penguatan-penguatan secara verbal yang dimana si Nabil ini di kemudian hari itu termotivasi juga Bu untuk menjadi peserta didik yang selalu baik dan menjadi lebih baik. Seperti itu. Memang tidak disarankan untuk pemberian gift seperti itu ya. Ya, jadi mungkin sedikit menambahkan Bu Putri. Misalkan saya gini, anak bisa lompat jauh gitu ya, lompat jauh sesuai dengan standar lompat jauhnya dia bisa lebih dari 5 meter gitu ya. Terus saya kasih reward. Tapi ketika pertanyaannya adalah ketika dia tidak bisa melewati itu, dia akan muncul rasa kekecewaan yang luar biasa. Waduh, aku gak iso 5 rek. Aku gak iso oleh. Nah, gak iso oleh sesuatu tuh Pak Bagus. Jadi ketika anak sudah seperti itu, sudah merasa kecewa dengan hasil yang sudah dia dapatkan, ketika dia tidak bisa mendapatkan itu, maka rasa kekecewaan itu akan berujung terhadap psikologisnya dia. Jadi dia itu sudah mungkin tidak akan berupaya atau berusaha. Malah justru malah kan wis gak iso, wis gak mampu aku koyo ngono. Atau malah ketika dia sudah bisa mencapai itu, dia akan tidak memikirkan lagi proses itu, tapi hanya memikirkan, oh aku kok pasti aku kok oleh iki. Jadi yang di hati itu bukan masalah dia prestasi dia, tetapi dia hanya melihat dari apa yang ingin kita berikan
lebih ke situ. Jadi ada 2 faktor kemungkinan itu. Yang pertama malah dia kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau malah ketika dia sudah mendapatkan itu, nantinya malah dia itu akan terus dan terus merasa candu dengan diberikan, aku meni dikei opo, aku meni dikei opo. Tapi sesekali dia merasakan seperti itu dan tidak dikasih, maka rasa kecewa itu akan membunuh karakter dia. Terima kasih. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Putri. Bagaimana Bu Dwi Retno? Baik, Diana. Sudah tepat ini Bu Dwi Retno. Iya, sudah, terima kasih. Untuk yang kedua tadi Pak, yang anak Oke, terlambat, siap. kalau dikasih G. tadi, Jadi gini, gimana itu Pak tadi juga senyum-senyum itu yang suka kasih. ya, saya itu ngerasakan apa yang sering ngapunten, sering merasakan anak-anak itu kok ya Allah, kok yo dikeingini kok cik pancet, dikeingini kok yo cik pancet. Kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita itu sudah lelah dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi pada dasarnya kita kalau sudah merasa seperti itu, kita kembali lagi anak dititipkan ke sekolah kita, menjadi tanggung jawab kita, dan kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi ini arek-arek ku ndablek terus kene kudu ya opo? Mosok kene kudu ngekek pelayanan yang baik terus kan ya tidak seperti itu. Makanya dengan ini disajikanlah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu lebih memahamkan anak-anak terkait dengan karakteristik yang ada dalam dirinya. Bukan dia itu takut karena ada hukuman, tetapi dia itu takut akan dirinya sendiri. Jadi dia itu akan tergugah dengan dirinya ketika dia itu, oh saya kalau salah itu akan seperti ini. Maka dia itu, kita memberikan stimulasi berupa psikologis dia, nak kon meniku pengen dadi opo? Nak kon iki tujuanmu lapo sih? Kak, uripmu gawe opo? Terus kon nek koyo ngene terus ya opo nanti? Nah, harapannya adalah ketika kita sudah memberikan stimulasi-stimulasi seperti itu, dia itu sadar dengan dirinya. Dan kalau sudah sadar seperti itu, maka kekuatan yang ada dalam dirinya itu bisa muncul. Tidak lagi mengulangi itu karena ada hukuman. Jadi seperti itu. Nah, ini memang betul apa yang penjenengan sampaikan, nambengi lho Pak dibalen-baleni. Itu yang saya rasakan di kelas saya sendiri. Nggih ngapunten di kelas 10-10 ini saya coba untuk memberikan suatu pendekatan dan pembiasaan anak-anak masuk jam 6.55. Ya, di kelas sudah jam 6.55. Jadi tidak ada anak kelas 11-10 insya Allah di buku catatan tatib keterlambatan. Nah, ini saya bikin bukan karena hukuman, tetapi karena keyakinan yang ada di kelas. Dan ketika keyakinan di kelas itu sudah bisa diwujudkan melalui beberapa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau ada yang melanggar, maka saya akan membuat segitiga restitusi bersama anak tersebut. Kemarin ada kasus beberapa yang sudah saya tangani, yang pertama adalah kasus merokok. Dan alhamdulillah sampai di minggu ketiga ini anak tersebut sudah tidak lagi mengulangi hal yang sama. Oke, hal yang sama di merokok itu. Kemudian ada satu yang terlambat, ya, memang terlambat karena tidak punya motor. Dan alhamdulillah sampai detik ini jam 6.55 beliaunya, anak tersebut tidak pernah terlambat. Tapi saya tidak memberikan punishment, cuma saya memberikan beberapa penguatan, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Memang sih kita merasa bahwa lek ngomong tok ngono Pak, saya yakin anak-anak itu cuma bisa didengarkan aja, tapi tidak bisa dipraktekkan. Nah itu PR terbesar kita, supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak. Seperti itu Bu Dwi Retno, ngapunten. Mungkin ada tambahan dari Bu Putri? Ya, baik Pak Bagus. Mungkin kita kembalikan dulu ke Bu Dwi Retno, bagaimana untuk jawabannya Pak Bagus? Iya, sudah cukup puas gitu. Barangkali Bu Putri mau nambahkan juga boleh. Oke, baik. Nambah wawasan gitu. Oke, baik Bu Dwi Retno. Ya, jadi menurut saya untuk segitiga restitusi atau untuk bagaimana penyampaian ke peserta didik kita semua, yang dimana kita pahami bahwasannya berbagai macam karakteristik ini, tentu bagaimana segitiga restitusi ini tersampaikan. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan untuk menuju ke sebuah segitiga restitusi, keyakinan kelas, yaitu dasar dari pemaparan kami di awal bahwasannya ada motivasi, kemudian ada 5 kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu bisa kita kaitkan untuk bagaimana kita melangkah ke sebuah kegiatan atau pengambilan dalam penyelesaian masalah
dalam segitiga restitusi itu. Jadi tidak semata-mata kita fokus kepada segitiga restitusinya seperti apa, ininya bagaimana. Saya yakin dari pemaparan Pak Bagus itu sudah dipaparkan secara detail. Namun yang perlu kita pahami bagaimana hal itu bisa terrealisasikan, kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia ini dulu nih. Ya, secara bersama-sama ya saling bahu-membahu untuk agar peserta didik kita ini tidak hanya ia di depan kita ya, tapi dia secara sadar ya memang perlu ada hal yang membangun atau kontinuitas itu tadi Bapak Ibu ya. Seperti iklan ya, kita untuk diiklankan di TV itu kadang aja kita masih melanggar kalau ada himbauan di iklan di TV yang berkali-kali gitu. Atau di YouTube seperti itu ya. Nah, apalagi peserta didik kita gitu yang mungkin memang perlu kita tuntun seperti itu. Iya, terima kasih. Itu tambahan dari saya. Bagaimana Bu Duritno? Jika memang Bu Duritno sudah oke, akan saya kembalikan ke Bu Pinasti. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Bagus, Pak Bu Putri, luar biasa jawabannya benar-benar sip. Sudah cukup dari saya monggo Bu Pin dilanjutkan. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua ya. Dan sangat berbobot, berisi, sangat seperti beras itu, beras yang pulen. Sudah mengenyangkan kita semua. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Pemaparan dari Pak Bagus dan Bu Putri sudah selesai. Semua sudah puas. Saya akan tutup acara ini dengan pantun. Wih, keren, cakep. Cakep kayak Pak Tata. Oh, belum. Belum. Ada sesi foto bersama nggak Bu nanti? Makan kue talam dibelah 2. Cakep. Selamat malam teman-teman semua. Cakep. Ada foto nggak? Foto bareng. Ada Bu. Foto bareng nggak? Iya, ada Bu. Ada. Ada. Ayo kalau begitu kita foto dulu. Mohon izin Bapak Ibu silakan di-on-kan terlebih dahulu untuk dokumentasi kami. Muka-muka bantal. Di awal tadi belum difoto ya. Enggak apa-apa Pak Bagus, yang penting Ya, enggak ada. apa. Iya. Saya tak kembalikan lagi ke awal aja Bu, biar ada background di awal. Sebentar. Bu Putri siap memfotokan ya? Oke, siap. Oke, sudah. Yuk. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, bebas gayanya Bapak Ibu, bisa semangat, bisa yang lain-lain bebas. Mohon izin Bapak Ibu, mohon izin Bu Marisa, Pak Edwin. Ya, bisa dibuka dulu, kita intip dulu Bapak Ibu. Saya hitung ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi dong. 1. Segitiga restitusi. Ya, mohon izin. Ya, ayo monggo Pak Tata. Waduh, Pak Tata malah kacamata sebelah ini, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, Oke, baik. Thank you. Bapak Ibu. Bagus, Pak. Iya, Bapak Ibu, ini ada Jamboard, Bapak Ibu. Mungkin ini bisa diisi setelah ini saja, enggak apa-apa. Ini sebagai refleksi kami pada kegiatan malam hari ini. Gimana, Bu Putri? Iya. Terputus, Bu. Iya, jadi ini saya di chatbox Bapak Terputus Ibu. suaranya. Iya, saya di chatbox nge-share tentang Jamboard yang dimana link ini adalah refleksi untuk kami sebagai calon guru penggerak. Kami butuh masukan dan apa sih yang Bapak Ibu dapatkan dari diskusi pada malam hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa sudah diintip? Enggak apa-apa, nanti diisinya mungkin setelah kegiatan Google Meet ini. Boleh. Ada yang sudah mencoba membuka? Itu Bapak Ibu, saya share screen kan Bapak Ibu untuk Jamboard-nya. Ya, ini untuk slide yang pertama keyakinan kelas, nanti digeser yang slide kedua yaitu mengenai
segitiga restitusi ya Pak Bagus ya? Ya. Ya. Oh, ada 2 slide ya? Iya, ada 2 slide. Oke, monggo Bapak Ibu diisikan. Caranya Bu, Caranya ya, nah di ini sticky bisa note ya, ya di di sticky note. kertas ini ya. Ya, bisa ditulis nama Bapak Ibu, kemudian apa yang Bapak Ibu dapatkan, singkat saja. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Nah, Ya. seperti ini ya. Oke. Oke, saya besarkan, saya bantu besarkan. Pak Bagus, Ya. nggak apa-apa. Ini mungkin bisa diisi setelah Sambil kegiatan offline ini. ya. Iya, sambil offline aja. Jadi untuk kegiatan pada malam hari ini bisa Linknya aja Bu, ditutup. linknya. Iya, nanti Linknya bisa akan saya dikirim share. di WA aja Bu. Iya, siap di grup Di-share di WA aja. diseminasi ya. Oke, Oke. ya. Baik. Ya, oke. Silakan untuk Sudah Bu ditutup Pin. sama Bu Pinasi tadi ya? Iya. Cuma belum berdoa tadi. Sudah ditutup. Oke. Oke. Iya. Kami Berdoa dulu, Bu. sebagai oke, berdoa dulu. Terima Ya, kasih. berdoa dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi, atensi dan waktu penjenengan yang sudah kami sita untuk mengikuti kegiatan ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Alhamdulillah kegiatan kita dari jam 8 kurang 15 tadi sudah usai dan sudah menemukan jawaban-jawaban yang menurut panjenengan memang masih dalam benak panjenengan itu apa ya, seperti apa ya, dan bagaimana ya ini. Jadi seperti itu. Berdoa kami pimpin, berdoa silahkan. Iya. Berdoa dicukupkan. Kami kembalikan ke Bu Putri. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kami sebagai pemateri dan moderator ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyediakan waktunya yang cukup panjang pada malam hari ini untuk berdiskusi bersama. Mohon maaf jika ada penyampaian yang mungkin kurang maksimal, adapun mungkin jaringan yang kurang lancar, ataupun ada materi yang kurang ngena seperti itu Bapak Ibu. Kita di sini merupakan sama-sama belajar. Kita hanya nge-share sedikit tentang apa yang kami dapatkan. Semoga kedepannya kita menjadi guru Bapak Ibu guru yang hebat untuk Semanstar yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ngapunten sangat Bapak Ibu. Mohon izin sudah mengganggu. Terima kasih Bu Selvi, Bu Eti, Bu Marisa, Pak Tata, Pak Edwin, Bu Duretno, Bu Ladela, Bu Maisaro, Bu Putri, Pak Rijal, Bu Maimunah, terima semuanya. kasih. Terima kasih. Bu Retno, thank you ya.